Berapa modal yang harus Anda siapkan untuk mulai belajar? Minim setoran untuk buka rekening sekuritas adalah 1 juta rupiah. Dan Anda harus mulai dengan modal kecil dulu. Kenapa Pak Adi? Alasannya, namanya belajar ya. Saya ngertilah Anda punya uang banyak di bank, tapi jangan dipakai semua. Untuk Anda bisa belajar naik motor, itu Anda harus belajar naik sepeda dulu. Jadi pakai modal kecil dulu, pelan-pelan, sabar. Ketika Anda sudah mulai punya jam terbang pengalaman, maka Anda baru boleh nambah duit pelan-pelan. Itulah caranya yang rasional. Apakah Anda pernah dengar namanya krisis yang kata orang akan datang pada tahun depan? Pernah nggak dengar? Pernah. Apakah benar Pak Adi? Setelah saya pelajari chartnya, jawabannya kemungkinan besar adalah benar. Tahun depan atau 2 tahun lagi, nggak ada yang tahu kapan pastinya, akan terjadi sebuah krisis di market. Meskipun krisis, banyak saham yang harganya pernah turun, tapi suatu saat market akan bangkit dan naik lagi. Kok bisa Pak Adi? Di layar sekarang ini adalah chart pergerakan market dunia mulai tahun 1900 sampai hari ini. Menurut Anda, chart kayak gini, itu arahnya naik atau turun? Coba jawab. Naik. Naik. Naik, Ibu. Naik terus-terusan. Ya, uptrend. Meskipun naik, apakah naiknya mulus jalannya? Tidak. Ada contoh kayak gini. Terjadi Great Depression tahun 1930, ya. Itu market krisis itu dan turun gila-gilaan. Tapi ternyata apa? Bisa naik lagi. Betul lagi ketika Perang Dunia II. Meskipun terjadi Perang Dunia pun, market turun pun, tapi dia tetap bisa naik lagi. Yang baru lagi, ada namanya .com bubble tahun 2000. Market crash itu, Ibu, krisis, resesi. Tapi meskipun seturun apapun, market bisa naik lagi. Krisis 2008, kalau orang bilang subprime mortgage, bla bla bla, itu market turun gila-gilaan. Tapi tetap bisa naik lagi, rebound lagi. Dan yang terbaru, yang kemarin, tahun 2020, namanya apa? COVID-19. Awal 2020. Ketika itu terjadi, market krisis, semua saham pada turun. Dan meskipun turun pun, ya tetap market bisa naik lagi. Momentum yang terjadi mulai abad ke-20 sampai hari ini, itu selalu naik. Kabar baiknya adalah Anda harus belajar dulu. Belajar membaca market, mengenali market, ngerti rasanya berada di market. Karena ketika market nanti akan bisa naik lagi, maka Anda bisa beli saham-saham yang murah-murah luar biasa. Salah satu syarat untuk Anda bisa survive, bisa berhasil, sukses di bidang apapun, di bidang usaha, bisnis apapun, itu Anda harus pernah mengalami suka dukanya. Harus. Kok enak lu, cuma dapat cuannya doang. Untuk dapat profit dari investasi saham, terutama dalam jangka panjang, dia harus pernah minimum 1 kali mengalami market krisis. Ketika Anda bisa survive, bisa selamat, bertahan, maka Anda baru layak dapat cuan, terutama jangka panjang. Karena Anda berinvestasi di pasar modal, nggak cuma 1 atau 2 tahun doang sayang. Seumur Anda hidup, seumur kita hidup semua. Ketika market pasca krisis dan saham-saham mulai naik lagi, Anda baru nemu timing atau waktu yang ideal untuk bisa masuk, yaitu saham-saham apa aja yang fibarnya warna hijau. Ketika tahun 2020 awal COVID masuk, market turun. Saham namanya BBRI, Bank BRI, itu bisa turun sampai Rp2.300 per lembar saham. Dan tahukah Anda, siapa yang tahu hari ini BBRI berapa harganya? Coba jawab. 4.800 dalam 2 tahun. Artinya Anda beli saham BRI itu naik di atas 100%. Kenapa? Karena Anda belinya ketika market krisis, ketika saham-saham pada murah, di mana orang-orang di luar sana kebanyakan mayoritas pada ketakutan,
itu adalah saatnya yang tepat untuk bisa masuk. Ketika saham lagi murah-murahnya, tapi Anda butuh timing, kapan belinya, saham apa belinya. Itu tinggal cari aja, saham apa aja yang fibernya warna hijau. Gampang kan? Nggak pakai banyak cincong. Anda punya dua opsi. Pertama, Anda ketakutan, kayak orang kebanyakan. Opsi kedua, Anda belajar mulai sekarang, di mana Anda ngumpulin jam terbang dan pengalaman, supaya Anda ngerti kapan kesempatan yang bagus untuk masuk. Hidup adalah pilihan, terserah Anda mau pilih yang mana. Karena pilihan Anda hari ini menentukan masa depan Anda. Anda mau pilih beli ketika market udah mulai rebound, udah mulai sampai terbangan, terserah. Tapi mending saya pilihnya beli ketika saham lagi murah.